Inilah fenomena. Rasulullah mengizinkan kita untuk makan minum bahkan ketika adzan berkumandang. Ini dilarang sebelum 1/4 jam adzan. Nah kita katakan itu termasuk minal bid'il mungkaro, termasuk bid'ah mungkaro, nggak terima. Loh, mereka sendiri ketika dialog itu mengatakan kok Pak, tahlilan itu budaya bukan syariat. Fenomena. Bahkan ini sudah dilindungi oleh ADRT organisasi, dijaga ketat oleh preman-preman yang berseragam organisasi, kemudian dijustifikasi menjadi amalan yang wajib yang dikasih label tertentu. Labelnya macam-macam, ada di antaranya aswaja, asli wajangan Jawa. Nah itu marah juga sama saya dia, nggak apa-apa. Ya, kita dialog aja, kalau nggak percaya. Loh, dia mengatakan selamatan itu budaya, berarti asli wajangan apa? Nah itu. Terus salah saya di mana ya? Bahkan di antara mereka di dalam berhijab sudah tidak sesuai dengan arahan yang diarahkan Rasulullah. Di dalam masalah tampilannya, cara berpakaiannya tidak mengikuti arahan Rasulullah SAW. Di dalam berdagang tidak mengikuti arahan Rasulullah. Bahkan Pak, maaf, tidak sedikit ikhwan kita yang sudah ngaji urusan sunnah oke, tapi urusan dagang entar dulu sunnahnya. Contoh, insya Allah sebentar lagi Ramadan. Yang paling banyak mendapatkan pesanan apa menjelang Ramadan? Nah berarti berdagang tuh yang jawab. Bismillah. Ada ikhwan yang menjadi agen katanya, atau distributor atau apalah. Dia telepon kepada salah satu pimpinan pondok atau ustadz, kapan pesan kurma lagi? Oh ya insya Allah. Tunggu seminggu lagi. Ya Ustadz kita tunggu. Insya Allah. Ini setiap tambah hari tambah naik Ustadz. Oh ya, okay. Insya Allah. Oke. Ditunggu Ustadz DP-nya. Dia minta DP dan itu minta ditransfer, kurmanya masih di pihak pertama. Iya tidak? Kok nggak dijawab? Takut ya? Masih di gudang di pihak pertama yang impor ya, importir, ekspor impor kan gitu. Dia nanti setelah ada DP dari pembeli ini dibayarkan kepada pihak pertama baru dikirim. Sah nggak penjualan ini? Bicara, tolong jawab, sah tidak? Kenapa tidak sah? Karena menjual barang yang belum menjadi miliknya. Itu. Sementara Rasulullah SAW jelas nas melarang. Jadi ini menjadikan nanti Pak broker berpenampilan penjual. Kalau dia broker nggak bisa seperti itu tampilannya. Tum bilang aja, saya menjadi wakil Ustadz, nanti ana minta upah sekian, nanti akan saya carikan kurma. Tuh. Dan ini ternyata menimpa pada setiap barang. Saya pesan koper, pastinya untuk apa? Travel. Ini karena anak yang saya omongi yang pengalaman aja. Koper pesan. Dia tidak akan membeli sebelum ada DP. Itu. Bahkan Pak, ini termasuk juga bisnis travel. Membeli tiket dasarnya setelah antum apa? DP. Harusnya antum blok dulu. Ada blokir, ada blocking, kemudian ada booking. Dengan uang antum, sudah milik antum jual. Enggak, ini kalau enggak ada DP enggak dibeli. Karena angus kan. Ini namanya pengusaha mental buruh. Sakit nggak duit kata-katain gitu? Buruh, antum mendingan buruh.
kan mental nggak mau rugi, kan buruh kerja, yang penting saya dapat upah sekian, udah itu aja. Emang nggak gampang memang jadi pengusaha. Untung rugi itu namanya bawaan daripada usaha. Yang penting apapun, oke lah, soal masalah untung rugi itu bukan bicara saya, tapi syar'inya antum harus perhatikan. Baik, ikhwah sekalian, fenomena udah tampak di sekitar kita. Bahkan ada sebagian ustadz yang menyarankan kalau jenggot antum cuman sejumlah sila Pancasila, cuman 5, itu kalau menurut Rasulullah peliharalah. Ya jangan dipelihara, dibiarin, cukur rapinya. Lalu disuruh nyukur malah rapi katanya. Ini fenomena, Pak. Entah dia itu sengaja atau tidak, fenomena penistaan terhadap sunnah ini sudah menggejala di mana-mana. Sudah menjadi suatu perkara yang tampak. Ya mungkin tidak menjadi luar biasa karena sudah menjadi fenomena umum. Yang enggak, ya maaf, yang tidak seperti itu dianggap nyeleneh malahan. Contoh fenomena. Rasulullah SAW, Pak, mengatakan man sami'an nida, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u bi falainhu, barang siapa yang mendengarkan azan sementara wadah makan minum ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Gini, Allahu Akbar, mau sahur ini sebentar lagi untuk puasa. Anak kasih fenomena yang mau kita hadapi biar mudah dihafal. Ini lanjutkan, Allahu Akbar sampai habis, jangan diletakkan. Tapi jangan asyhadu an la ilaha illallah, ambil piring. Nah, itu nggak ada. Ambil pisang, udah gitu suruh goreng sama istrinya, tolong digoreng pisangnya. Masya Allah, lo mau sahur apa mau sarapan? Gitu. Udah sekalian aja bikin kopi. Nah, inilah fenomena. Rasulullah mengizinkan kita untuk makan minum bahkan ketika adzan berkumandang. Ini dilarang sebelum 1/4 jam adzan. Nah, kita katakan itu termasuk minal bid'il munkaro, termasuk bid'ah munkaro, nggak terima. Loh, mereka sendiri ketika dialog itu mengatakan kok, Pak, tahlilan itu budaya bukan syariat. Fenomena. Bahkan ini sudah dilindungi oleh ADRT organisasi, dijaga ketat oleh preman-preman yang berseragam organisasi, kemudian dijustifikasi menjadi amalan yang wajib yang dikasih label tertentu. Labelnya macam-macam, ada di antaranya aswaja, asli wajangan Jawa. Nah itu marah juga sama saya dia, nggak apa-apa. Ya, kita dialog aja, kalau nggak percaya. Dia mengatakan selamatan itu budaya, berarti asli wajangan apa? Nah itu. Salah saya di mana ya? Oke. Nah, hadirin sekalian, apakah patut kita sekarang ini memfenomenalkan hal itu, yaitu penistaan sunnah? Apakah segitu-gitunya seseru itu sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap penjagaan sunnah Rasulullah? Atau itu termasuk hulu? Coba kita cek amaliyah sikap ini dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Pertama, Rasul kita mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku. Dan ini tolong jangan sampai dipahami yang dimaksudkan sunnah adalah tidak wajib. Siapa yang tidak suka hal-hal yang gak wajib, ngapain? Makanya ada sebagian orang awam, Pak, ya nggak pernah ngaji tapi suka ngata-ngatain ahli sunnah ini. Apaan kajian itu sesat? Dari mulai awal sampai akhir kajiannya sunnah-sunnah. Kapan wajibnya? Kapan wajibnya? Ya Allah, itu
kelompok sesat banget Pak. Kalau yang dikaji cuma ini sunnah aja. Wah, itu bahaya itu. Kan kewajiban itu kan lebih penting. Masa ini yang dibahas sunnah aja. Wajibnya ditelantarkan. Apa itu ajaran? Kan gitu. Ya Allah. Ini namanya bodoh kuadrat. Udah salah nyalain kan gitu Pak. Itu namanya apa? Kuadrat. Itu. Ya, itu namanya nggak tahu diri. Orang itu kan penyakitnya cuma dua Pak. Nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Nah yang paling berat itu ini, nggak tahu diri. Taib. Faman raghiba an sunnah. Adalah siapa yang tidak suka terhadap cara beragamaku. Karena konteksnya Rasulullah di sini adalah menjelaskan tata cara agama. Ya. Ada orang yang datangkan, saya akan sholat terus nggak tidur. Saya akan puasa terus gak buka. Saya gak bakal menikah perempuan dan gak makan daging. Loh. Ini kan bukan hal yang soal wajib sunnah. Artinya boleh tidak boleh. Ini adalah cara beragama yang salah. Cara beragama yang benar apa? Ya puasa yang buka. Ya menikah makan daging. Ya sekarang sholat. Ya istirahat. Gak mungkin kita itu terus qiyamul lail. Gak pernah kerja. Itu kan gitu. Nah hadirin sekalian, makanya sikap Abdullah ibn Mughaffal ketika anaknya dilarang untuk melempar, ya, melempar kerikil gitu Pak. Ya, itu makanya saya lempar yang ngantuk. Gitu. Lempar pakai kerikil. Kerikil mana sih? Gak ada. Lain kali ada kajian disiapin kerikil. Ya. Nah, kan lumayan untuk ngelempar. Kan kerikil itu fungsinya untuk ngelempar setan aslinya kan gitu. Lempar jumroh kan aslinya setan gitu. Yang ngantuk itu digoda setan gitu. Makanya ada orang lempar jumroh kewenceng batunya gede. Karena semangat karena lempar setan mental batunya ke muka nih. Itu ada kertasnya sesama setan jangan saling lempar Mas. Antum lempar gue juga bisa kata dia. Oke. Nah, hadirin sekalian, fenomena pengingkaran terhadap sunnah ini sudah sampai pada klimaksnya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Abdullah ibn Mughaffal aja pernah ngelarang anaknya lempar batu itu. Jangan lempar. Rasulullah SAW melarang. Enggak selang lama lempar lagi itu orang anak. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah sejak hari ini saya enggak akan ngajak bicara kamu. Tak diajak bicara Pak sampai mati orangnya. Sampai beliau wafat enggak diajak bicara. Kenapa? Bukan soal sunnahnya, tetapi di sini larangan Rasulullah. Yang itu sudah menjadi cara di dalam sesuatu. Kalau ngenai mata bisa buta. Coba lihat. Makanya tadi sunnah kata Imam Ibnu Taimiyah adalah cara beragama Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, i'tiqad. Ini sifatnya adalah apa? Perbuatan, melarang lempar. Karena itu bahaya. Makanya dari sekalian ketika kita sholat Jumu'ah, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang memain-mainkan kerikil telah sia-sia. Ini bukan soal sunnah wajib atau tidak wajib, tetapi cara beragama Rasulullah yang wajib kita tiru ketika Jum'ah. Jangan main-mainkan kerikil, apalagi kotak. Ada kotak segini Mbak, pernah saya di depan saya, udah gitu terbuat dari besi lagi. Terus kemudian tegelnya nggak rata. Kita syaratkan geluduk-geluduk gerak. Masya Allah itu muter sampai belakang, berisik. Saya tanya sama antum semua, mana yang lebih berisik, kerikil sama kotak tadi? Kerikil. Kenapa kita hentikan perbuatan itu? Bukan kita tanyakan ini wajib hukumnya atau sunnah, karena Rasulullah melarangnya. Itu sunnah. Yang kita tiru dari Rasulullah di dalam cara beragama, dalam perbuatan, ucapan, i'tiqad, contoh. I'tiqad. Biar nggak berkutat pada hukum-hukum fikih aja. Islam mengatakan, ketika ditanya oleh seorang budak,
Ada seorang majikan yang punya budak. Ya, sekarang budak nggak ada. Walaupun hukumnya tidak. Karena perbudakan itu natijah daripada jihad. Hasil samroh, buahnya jihad. Itu apa? Dapat budak. Kalau antum memutus ini, berarti memutus jihad. Sementara jihad itu madin ila yaumil qiyamah. Baik. Hadirin sekalian, masalah yaitu budak ini sering digambar majikannya. Perempuan, budak perempuan. Akhirnya lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau jual budak ini. Tar dulu. Rasulullah melihat dia itu seorang mukminah. Ya, sudah masuk Islam. Ya, nggak boleh itu. Kalau bisa dimerdekakan. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah? Allahu fis sama. Bahkan di dalam suatu riwayat lain sambil nunjuk jari. Waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada si majikan, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia karena dia mukminah. I'tiqad. Bahwa Rasulullah, cara beragama Rasulullah di dalam menentukan di mana Allah fis sama. Bukan cara beragama Rasulullah yang mengatakan Allah di mana-mana. I'tiqad. Anehnya Pak, orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana paling getol mengadakan peringatan Isra Mi'raj yang kemarin, nuzulul Quran nanti. Pertanyaannya, Rasulullah Isra kemana? Ke Gua Selarong. Kemana? Terus ngapain? Kemana? Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Cuma ketemu nggak bisa melihat karena Rasulullah mengatakan nurun anna ara, cahaya bagaimana saya bisa melihat. Ketemu. Bagaimana? Allah di mana-mana. Ke langit. Ya gitu. Udah ke Bandung aja, barangkali di Bandung. Udah. Terus Pak, saya tanya sama antum, nuzulul Quran, nuzul turun dari mana? Harusnya kalau Allah itu di mana-mana, Allah tidak mengungkapkan Quran itu turun, tapi datang. Tapi nggak ada satu pun teks Allah mengungkapkan kalimat kecuali anzala, unzila, nazzal. Gitu. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Jibril dari ذي قوة, yaitu ذي قوة عند ذي العرش, siapa? Allah. Itu. Dan hampir semua itu Allah mengungkapkan itu. Itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, anzalna dari mana? Itu dari A'rash. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhusu ushirat wa idza al-biharu sujjirat وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Subhanallah Pak, Allah bersumpah dengan hal-hal yang serius, ingin menetapkan innahu laqaulu rasulin karim dhi quwwatin inda dzil arsy makin. Udah,
Ini kok dibelok-belokin? Ini sunnah i'tiqadiyah. Itu loh Pak. Jadi makna sunnah itu luas. Nah sekarang di sekalian kita akan masuk. Fenomenanya apa? Jam berapa ini? Jam 11 sekarang. 10. 11. Pas jam 11 harus selesai. Caranya gimana? Ya dibaca aja judulnya. Kan gitu. Oh udah selesai. Baik. Yang pertama, al-bu'du 'anis sunnati zahiran wa batina. Menjauhi sunnah Rasulullah, menelantarkan sunnah Rasulullah secara zahir maupun batin. Zahir banyak sekali, dari mulai pakaian nggak mau, bahkan sengaja isbal, itu yang sunnah. Makan pakai tangan kiri, minum, itu sunnah Pak. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan inna syaitana alladhi ya'kul bishimalihi wa syab bishimalihi. Setanlah yang makan minum dengan tangan kiri. Itu kan bangga kan, banyak orang yang bangga minum tangan, makan tangan kiri. Itu rawatib ditelantarkan, witir nggak pernah, qiyamul lail sunnah. Walaupun itu nanti akhirnya wajib tidak wajib. 2 rakaat fajar sunnah. Ini manasik Pak, manasik haji terutama saya sering doktrinkan. Kenapa katakan doktrin? Bapak Ibu kalau di acara pelatihan manasik boleh ini sunnah, ini wajib, ini kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau ibu bapak sudah niat labbaik Allahumma bi umratin, pakai pakaian ikhram, nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada Imam Malik, yang ada Rasulullah. Udah lakukan apa aja. Jangan mabit sunnah apa wajib ini. Rasulullah nggak pernah kok mendoktrinkan itu. Jalankan. Ya. Nah, makanya Rasulullah secara mendasar mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil manasik dariku semua. Itu kadang-kadang ada orang, Masya Allah Pak, sekarang ini fenomenanya, dengan anak sudah berani mengatakan fenomena. Kalau Bapak Ibu sekalian haji lihat, kalau sudah nafar sani lihat, ada peserta di sana, nengok kanan kiri udah pada kosong semua, takut hibrid ini datang, nggak ada Pak, udah pada pergi. Bahkan di antara mereka, mabit di Musdalifah itu cuma mabit, bisnya masuk, keluar lagi. Yang penting dia mengikuti suatu ucapan ulama, dia tidak mau tahu dengan praktek Rasulullah. Yang namanya mabit ialah menginap di suatu tempat walau lahdatan, walaupun sesaat. Itu yang dipakai. Begitu juga gunting. Gunting rambut adalah menghilangkan minimal 3 helai rambut. Ya, itu sudah cukup apa? Mencukur tahallul. Pertanyaannya, Rasulullah prakteknya gitu enggak? Habis kok. Dan yang kedua, secara uruf Pak, saya tanya, orang yang menghilangkan 3 helai rambut itu secara uruf dikatakan cukur enggak? Coba antum datang ke tukang cukur, terus antum potong 3 aja, udah keluar. Alhamdulillah Pak, saya habis cukur. Apanya yang lo potong? Masih utuh begitu? Ya Pak, yang penting tadi udah saya hilangin 3. Nggak bisa dikatakan urfan wa syar'an orang itu apa? Cukur. Itu fenomena seperti ini kan banyak. Bahkan wudhu Pak. Apalagi ibu-ibu yang mau kondangan, bukan ibu-ibu sini sono. Rambut diambil dikit. Ngapain ente? Garu-garu ente? Ya. Rasulullah SAW memberikan praktek jelas loh Pak. Sampai disebutkan di dalam beberapa teks sunnah, antum baca aja Bulughul Maram, menarik ke belakang kemudian ke depan lagi, itu praktek. Kecuali Rasulullah membiarkan ayat fa idza qumtum minas sholati sampai wamsahu bi ru'usikum, itu Rasulullah memberikan penjelasan praktek. Berarti apa? Cara beragama Rasulullah di dalam wudu seperti itu. Nah itu loh Pak. Nih, sunnah dhahirah. Sunnah batiniyah, ya, di dalam masalah perlakuan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW, ya, diskriminasi terhadap ini
diutamakan, ini dicuekin. Sikap hati. Contoh, ada orang yang cuman serunya di dalam hal-hal sunnah tertentu saja, tapi sunnah-sunnah lain ditelantarkan. Sholat jamaah ke masjid jarang, tapi dia mendahulukan sunnah tongkat, kemana-mana bawa tongkat. Itu penting lah ya. Tapi sebelum antum tongkatan, itu antum ke masjid dulu. Ya kalau ke masjid bawa tongkat kan enak gitu. Ini enggak. Jadi diambil sebagian sikapnya, hati dia. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, alaikum bis sabili was sunnah. Jagalah jalan dan sunnah, fa innahu ma min abdin ala sabili was sunnah. Tidaklah ada seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah. Dzukirallah faqsha'arra juluduhu min makhafatillah. Ketika nama Allah disebut, maka dia itu merinding bulu kuduknya karena dia itu takut kepada Allah. Ini sunnah dhahir, ini batinah. Nah yang kedua, fenomena penistaan sunnah yang kedua adalah raddul ahadits as-sahihah, menolak hadis yang sahih. Dan ini banyak. Anehnya orang yang seperti ini nggak segan-segan menyampaikan hadis dhaif, bahkan palsu. Ditegur, cuek jawabannya. Mas, dhaif juga hadis ini. Ya mending daripada enggak, kata. Ya Allah, parah. Saya pernah pertama kali umroh karena Ana udah ini ngajar ya, udah. Tapi masih muda, dulu masih ganteng dulu. Nah, masih umur 31-an lah. Saya ikut umroh. Ya masih kelihatan muda dan juga masih ustadz awalan lah gitu. Ikut umroh, ya, bimbing. Pertama kali umroh. Ini biasa kan ada mutawif kan ya, mutawif ceramah. Baca hadis palsu. Akhirnya setelah selesai ceramah, banyak hadis palsu yang disampaikan, jadi telinga kan jadi nggak enak gitu loh. Akhirnya setelah ceramah, sini mas, antum tadi emang kurang bahan. Sahih Bukhari itu ribuan, sahih semua. Sahih Muslim ribuan hadisnya, sahih semua. Ya Allah mas, itu Al-Quran ada 6.000 sekian ayat, antum sampaikan aja kagak habis itu tuh bimbing sampai sehari. Ngapain antum pakai hadis dhaif ini palsu? Karena ini bayar pakai dolar asli loh mas. Antum kasih hadis jauh-jauh palsu kan gitu. Udah, akhirnya habis itu nggak nongol lagi deh. Aduh, nggak enak juga, kasihan dia. Tuh. Ya tapi kadang-kadang gitu Pak. Ya Allah, kadang kenapa gitu loh? Kok sempat-sempatnya waktu ceramah dibuang-buang untuk menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif yang sahih itu Pak, Masya Allah. Antum ceramain Sahih Bukhari itu Pak, nggak habis itu 5 tahun, nggak habis. Lo ana aja ngaji tafsir Ibnu Katsir Pak, sudah puluhan tahun dapat cuman surat An-Nisa. Itu. Masya Allah, bahan untuk ceramah itu banyak sekali. Ya Allah, nyampe Madinah diceramah itu, man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Kan hadis ini palsu itu. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku, maka dia telah menjauhiku, ya nggak suka sama aku. Intinya gini Pak, antum closing semua hadis terkait dengan keutamaan ziarah kuburan Nabi. Tolong catat itu. Semua hadis terkait dengan keutamaan ziarah kuburan Nabi adalah dhaif kalau enggak palsu. Enggak ada yang sahih. Itu udah closing itu. Ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Makanya di sini Rasulullah mengatakan di antara fenomena penolakan sunnah adalah dia tidak mau menerima sunnah sebagai dasar hukum. Maunya cuman Al-Quran yang disebut dengan ingkar sunnah. Ingkar sunnah ini ada yang secara total nggak mau sunnah, ada yang menerima secara parsial, yaitu mana-mana sunnah yang sejalan dengan Al-Quran diterima, kalau tidak ditolak. Contoh, sunnah tentang larangan makan hewan yang berparuh kuat, bertaring kuat, nggak ada di Quran. Daging anjing nggak ada di dalam Quran. Makanya ada sebagian kelompok ini menghalalkan anjing. Makanya antum jangan kaget kalau ada orang yang mungkin tampak secara zahir dia itu Masya Allah sangat taat, agamis, tapi ternyata nyati anjing.
Ada. Bahkan kelompok ini mengatakan anjing itu dagingnya halal kalau yang nyembelih anggota kelompok kita. Berarti kalau bukan kelompok dia makruh gitu. Ini. Karena dia yang paling tahu tata caranya untuk ini. Nah ini. Ada yang menolak hadis ahad. Intinya Pak, Allah ketika mengatakan atiullaha wa atiur rasul tidak pernah membeda-bedakan hadis ini ahad atau mutawatir, yang penting sahih. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran, yaitu apa? Sunnah. Yang ketiga, fenomena penistaan terhadap sunnah adalah dia berpindah prinsip, tidak menjadikan sunnah dan perilaku hidup, perjalanan hidup sirah Rasulullah sebagai prinsip, tetapi mengambil kepada selain sunnah sebagai prinsip. Jadi mengambil selain sunnah Rasulullah SAW sebagai prinsip dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW sebagai prinsip. Dalam apa? Dalam al-qiyadah, kepemimpinan, wasiyasah, wal fikr, wal filsafat. Bahkan Pak, kalau sudah sekarang berkaitan dengan pemikiran, langsung yang dimaksudkan adalah filsafat. Wafil adab wal akhlak. Jadi ada orang beradab, tetapi adab yang dipakai bukan Islam. Contoh apa? Contohnya gimana Pak? Di sini orang dikatakan beradab enggak kalau ketemu orang sambil merunduk gitu? Baik, ya. Ada sebagian cara hormat itu sampai ruku. Bahkan di antara mereka menghormati ustadz itu, kiainya itu sampai ciumnya berkali-kali, luar dalam. Akhirnya infeksi tangannya kiai. Itu karena yang mencium sampai ratusan. Di antara sekian ya mungkin ada yang ingusan macam-macam. Akhirnya infeksi. Akhlak, adab, tapi enggak Islami. Yang Islami, yang diajarkan Rasulullah ditinggalkan. Adab di dalam ketemu, mengucapkan salam tidak dipakai, tetapi yang dipakai sampurasun. Iya benar. Iya, jangan salah gue nanti. Ada lagi yang hanya selamat siang, sorenya nggak jelas. Gitu. Antum pakai assalamualaikum 10 warahmatullah 10 wabarakatuh 10 30. Pahalanya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan sunnah. Kenapa? Sampai ketika kita nambahi lafaz, melazimkan lafaz itu nggak boleh. Makanya salah kalau orang ketika salam selalu melazimkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kenapa? Karena menambahi. Contoh aja gini, antum adzan, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh? Boleh nggak? Coba aja nanti. Nih zuhur antum coba aja. Insya Allah diusir antum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gini, Pak. Ketika nama Rasulullah disebut, dianjurkan nggak baca selawat? Tapi konteksnya adzan kenapa tidak? Karena yang diajarkan Rasulullah. Jangankan ditambah sallallahu alaihi wasallam, antum tambah wawu aja salah. Wa asyhadu anna Muhammad. Makanya tolong diingat, nggak ada satupun riwayat yang menegaskan, menunjukkan azan ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada wa asyhadu, nggak ada. Antum cek. Ini termasuk kesalahan-kesalahan dalam adzan adalah menambah wawu ketika wa asyhadu. Itu di dalam syahadat betul ada. Ketika konteksnya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi konteks azan, nah konteks juga membaca salawat ketika sholat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa kita nggak boleh? Padahal Rasulullah juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Kenapa Pak? Karena tidak ada perintahnya, itu aja. Sebagaimana kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, nggak ada perintahnya.
asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, nggak ada perintahnya ta'ala, Sayyidina, maka kita mencukupkan. Ini namanya mengikuti cara beragama, meniru cara beragama Rasulullah, ucapan, perbuatan, i'tiqad. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Nah, ini enggak. Ada yang kadang-kadang dalam khutbahnya, dalam jum'ahnya mengikuti aturan-aturan nafsunya atau mungkin kearifan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.